Mulailah dari diri sendiri, hemat listrik, mendaur ulang sampah, hemat BBM, hemat air, kurangi plastik dan guna ulang kertas, mengkonsumsi makanan organik, tanam pohon dan berkebun. Hey hey hey, bawa botol minum dari rumah. Untuk kegiatan kali ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya senang sekali Bapak Ibu sudah bisa hadir di Jakarta melihat kantor WWF, dan kami manajemen merasa sangat terhormat dikunjungi teman-teman. Saya lihat ada yang dari Kutai Barat, ada yang dari Melawi, dan ada yang dari Katingan. Selamat datang yang ada di Bogor ya. Ya. Kami melihat kita ini sebenarnya sudah dalam masa kritis. Penduduk dunia ini sudah bertambah banyak, perkirakan sudah 7,6 miliar. Indonesia tahun lalu sekitar 230-240 juta, 10 tahun lagi mungkin sekitar 300 juta. Iman, kemudian kelapa sawit, kemudian infrastruktur, kaum muda. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang bisa merepresentasikan komunitas di masing-masing wilayahnya untuk bisa belajar bersama dengan kami, gitu ya. Nanti saya dengar nanti akan ada kunjungan lapangan. Nah, saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman sekalian, selamat menikmati Jakarta yang dari luar Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mungkin pamot mohon untuk kita bisa foto bersama dengan peserta. Kami persilakan. Tidur. Gaya bebas, gaya bebas. Ya, bebas. 1, 2, 3, Ya, sip. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Arnold. Selamat datang teman-teman peserta Borneo Youth Program di Jakarta. Gimana rasanya? Sudah merasakan? Ada yang baru pertama kali ke Jakarta? Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Seperti tadi diperkenalkan oleh rekan saya Mbak Oni. Nama saya Margaret Mutia, tapi sehari-hari biasa dipanggil Maggie di kantor WWF maupun oleh teman-teman saya lain di luar kantor. Kesempatan oleh teman-teman dari tim Education and Sustainable Development for Sustainable Development untuk sharing soal Living Planet Report 2016 yang dikeluarkan oleh WWF. Laporan biannual atau 2 tahunan yang dikeluarkan oleh WWF Network secara global. Jadi seluruh kantor WWF di dunia ini meluncurkan laporan ini secara berkala, dan ini disusun oleh tim yang melibatkan banyak expert dari seluruh kantor WWF di berbagai negara. Soal status kondisi bumi, status keanekaragaman hayati bumi saat ini, kita sudah melakukan ini cukup lama. Menambah wawasan mengenai apa yang terkandung dalam Living Planet Report ini. Perubahan di antroposen ini cepat sekali, 1 abad aja, 100 tahun, bandingkan sama yang jutaan tahun dan lain sebagainya. Nah, kepunahan massal ini selama sejarah bumi udah pernah terjadi 5 kali. Oh ya. 2010 itu kan. Oh, itu kan cukup signifikan kalau lihat dari tahun-tahun sebelumnya, kalau melihat dari tingginya indeks itu kan. Mungkin bisa lebih tinggi daripada 10 tahun belakangannya gitu kan. Nah, pada saat dibikin indeks ini, WWF melihat ada beberapa spesies yang bisa dijadikan indikator. Jadi indikator terjadinya atau menentukan terjadinya degradasi. Memang masyarakat perkotaan khusus Jakarta itu bingung untuk mencari udara sejuk gitu. Pasti ketika ingin refreshing, Dan yang belum tahu yang dari Bongan seperti apa kegiatan sekolahnya, Mekatrani juga belum tahu. Kemudian
yang dari misalnya dari Mekartani juga guru-gurunya Dari Kabupaten Karang, Kalimantan Tengah. Ini adalah keadaan sekolahan kami. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan bagaimana menanamkan cara hidup berkelanjutan sejak dini atau mulai kecil. Kalau dilihat di sini, memang tempat kami adalah tempat yang paling terpencil, mungkin karena lingkungannya kiri kanan, muka depan semuanya adalah hutan. Jadi kalau kemana saja kami harus melalui air, nggak bisa lewat darat. Terus belum memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Jadi lingkungan dibiarkan saja. Karena isu-isu lokal tadi kami masukkan dalam pembelajaran, maka kami buat RPP untuk bukti dan acuan kami untuk mengajar anak didik kami. Metode tidak cuma ceramah, yang asalnya cuma ceramah, gurunya ngomong, kasih tugas, catat ini, kerjakan ini, sekarang sudah tidak seperti itu. Nanti kalau lulus dari SD bisa membantu orang tuanya untuk bercocok tanam. Rumputnya kami gunakan sebagai pupuk kompos. Jadi anak-anak kami ajak membuat pupuk kompos tersebut secara langsung, tidak cuma. Terima kasih. Jadi saya di sini mewakili SD 010 Bongan untuk menyampaikan tentang pendidikan sekolah secara menyeluruh yang dilakukan di SD 010 Bongan. Pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh sekolah SD 010 Bongan itu ada 6 komponen, yaitu masyarakat, lingkungan sekolah, etos budaya dan etos sekolah, monitoring, evaluasi, pembelajaran, dan yang terakhir siswa. Ini adalah Pondok Wahyu Nusantara. Foto yang kedua itu adalah gambar kolam rawa. Jadi yang ada di dalam lingkungan sekolah itu ada rawa. Karena itu juga kita gunakan sebagai media pembelajaran kepada anak-anak. Jadi ketika kita belajar tentang bagaimana ekosistem rawa, itu kita tidak perlu jauh-jauh membawa. Jadi di dalam lingkungan sekolah pun itu sudah ada. Rasakan dan mudah-mudahan bisa mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan. Itu kegiatan ISD pertama di Kabupaten Melawi, Pak Bambang yang dulu dan kawan-kawan di La Palma, masih ingat kan? Ada sekitar 40 peserta waktu itu dengan visi misi tadi, dengan tujuan dan sebagainya, itu dokumen satunya. Kemudian di dokumen tugasnya berisi RPP-nya, Pak Bambang saya masukkan di situnya. Menurut adik-adik yang baru-baru ya, kira-kira provinsi ini dari provinsi diminta untuk mewakili Kalimantan Barat, nanti ke tingkat nasional Pak Bambang kelihatannya. Tapi memang sudah karena sudah saking jenjangnya, nanti ada foto di belakangnya. Lanjut kembali, ini dari hasil anak-anak cari seperti ini, itu maksudnya ini keluar dari tanah, dari rawa, kemudian dicuci, dikeringkan. Cara pembuatan itu sangat sederhana sekali. Jadi mungkin nanti sebenarnya saya bawakan banyak di sekolah itu buat ini, nanti ini saya tinggalkan di sini. Canda banyak salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. saya beri kesempatan kepada saudara Zaini untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Cepat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini. Saya dari Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Barat, dan lebih kecilnya lagi di Kecamatan Damai. Ya, terus memanfaatkan jiwa-jiwa muda yang semangat sangat penting itu. Nah, saya sekarang memanfaatkan teman-teman yang ada sekitar yang mau ikut, yang kena racun lah sedikit. Dan tapi saya untuk bertanam itu malah orang lain yang memanen. Ada pengetahuan dalam bercocok tanam sangat minim pengetahuan saya dalam bercocok tanam, tapi satu yang saya kerjakan adalah keinginan dan tujuan saya itu adalah ikhlas dalam hidroponik, memanfaatkan ya nah ini untuk main-main sedikit biar ada inovasi sedikit. Ini kapan diserahkan? Ini langsung diserahkan gitu. Ini kapan diserahkan? Iya, terima kasih. Tadi presentasi yang pertama dari Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Isra dari Sudan Institute. Kami akan mempresentasikan proyek plan kami. Di sini untuk shift penjagaannya itu kita bagi 3, dari pagi sampai siang saya sendiri. Kemudian siang sampai sore itu oleh saudara Peri, dan
malamnya itu sampai jam 9 itu dilanjutkan oleh Yayang karena dia itu adalah anak sekolah yang kebetulan membantu kita, jadi shiftnya dia itu dari sore sampai jam 9 saja. Sebagai penjaganya kita juga siap membantu. Ini untuk administrasinya daftar peminjam buku Timur. Kali ini presentasinya dari SDN 010 Bongan dengan judul presentasi pemanfaatan kebun sebagai media pembelajaran. Saya pahami, saya memegang prinsip keadilan. Dengan kata lain, ada sebuah upaya baik bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan kami di daerah pedalaman, dan tentunya saya bersyukur kepada Allah SWT dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh WE yang telah banyak menginspirasi terutama kaum muda, dan dengan kegiatan Borneo program ini adalah kegiatan yang sangat positif di mana anak-anak muda, kalau kita melihat dari sejarah, itu memiliki peranan penting untuk mengisi pembangunan di Indonesia. Ternyata kebun itu mengasihkan gitu untuk dijadikan media pembelajaran, itu satu. Kedua, bahwa apa yang kita lakukan ini ternyata kedepannya bisa dikembangkan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Seperti Pak Bumi sudah membuat komunitas Sahabat Bumi. Saya yang salah yang disimpan di dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurjana, bisa dipanggil Projen, dan di sebelah saya ada teman saya Asep Sutama. Perkenalkan, kita dari Lindalang. Nah, kenapa sih ada Lindalang ini? Karena di kampung kami sendiri itu tidak ada pengelolaan sampah, dan sampai saat ini sampah itu ada pokoknya masalah yang tidak terpecahkan sama sekali. Kami berkeliling kampung untuk mengumpulkan sampah dan sambil untuk berkampanye bahwa jangan membawa sampah sembarangan. Presenter kita sudah menyampaikan apa yang mereka dilakukan di tempat mereka masing-masing. Yang pertama tadi warung hidup, yang kedua warung pintar, yang ketiga kalau saya punya di rumah itu saya malah siapkan sumur untuk buang sampah gitu, malah nggak dimanfaatkan. Ini satu hal yang positif. Tapi tadi dari apa yang telah dilakukan yang luar biasa itu saya lihat terlalu banyak hambatan gitu, hambatan ini. Nah, tadi kan ada program dana bergulir ya? Iya. Itu kan mirip juga sih dengan program PNPM dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, dari mana sih mendapatkan bantuan dana untuk bergulir ini tadi kan? Karena sih untuk mengajak orang-orang untuk ikut bergabung bersama kami sih, kita melakukannya tidak secara langsung untuk ayo ikut untuk mendaur ulang atau ini, kita jadi pelan-pelan apa yang mereka mau dulu. Jadi bertahap, setelah mereka sudah nyaman berada di organisasi, baru kita itu mengajak mereka untuk sedikit-sedikit masuk ke dana daur ulang. Kita ada lokasi dana dari situ. Jadi pendamping kita yang memfasilitasi itu untuk kelompok, jadikan untuk pengelolaan usaha itu kelompok. Jadi kita gulirkan lagi ke anggota-anggota belajar dari awal, kayak modal awal. Iya, modal awal kayak gitu. Hai, apa kabar semuanya? Hai. Coba angkat tangan. Genggam tangan. Katakan yes, saya bisa. Saya bisa. Semangat lagi dong. Jadi semangat itu harus keren. Keren kenapa? Karena saya belum tua. Saya kan masih muda sekarang kan, masih belum tua. Pagi, saya Hanif, kawan semua. Sehari-hari di WWF Jakarta ini sebagai manajer advokasi, senang bisa ketemu Bapak Ibu yang saya dengar dari Kalbar, ada dari Melawi. Karena tidak ada proses kehidupan seseorang dimanapun di bumi ini yang tidak bertemu dengan guru, tidak belajar dari guru. Kita semua, Bapak Ibu sekalian, juga memahami bahwa apa yang diajarkan nanti kepada murid-murid, apa yang disampaikan nanti kepada murid-murid itu tidak hanya bicara konteks yang ada di buku, ekosufi. Ada hal-hal mendasar yang harus kita pahami, yang Bapak Ibu harus bisa juga memahami itu. Dengan harapannya bahwa nanti
ketika kemudian Bapak Ibu memberikan materi pengajaran tentang pentingnya melestarikan lingkungan, tentang pentingnya melindungi. Baik, dengan itu saya undang Profesor Adi Alikodra, tepuk tangan untuk beliau. Biar sahih, Prof. Sudah datang, Prof. Ya, siang ini 1 jam ini kita akan mendengarkan dari beliau tentang sisi-sisi lain, perspektif-perspektif lain dari upaya kegiatan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam. Menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup kan, supaya lestari, supaya jadi kita manusia mengelola sumber daya alam. Berarti ada manusia, sumber daya alam, ada hutan, ada kayu, ada terumbu karang, ada laut, ada udara, ada air. Tamu katanya kan. Selama ini kita merem saja katanya, nggak tengok-tengok ke bumi, maka didorong oleh film ini agar kita membuka mata. I see skies of blue and clouds of white. Bright, blessed day. There really say, what a wonderful dengan maraknya perkebunan sawit, otomatis hutan-hutan juga makin ditebang. Hutan semakin menyempit. Iya, air-air ini di tempat kami itu terkena banjir bandang. Ada 3 kecamatan yang terkena, 1 meninggal, 2 jembatan gantung putus, kerugian ditaksir miliaran rupiah. Kali itu tidak pernah terjadi dalam beberapa puluh tahun terakhir. Ini memang krisis sekarang, krisis global. Ya, terutama di Kalimantan Timur itu, selain tambang batu bara, tambang emas, kemudian bakalan, tapi juga sekarang yang digalakkan adalah sawit. Sawit lagi ya? Iya. Mas, sawit terus ini. Mas Adib. Kalau di Bogor saat ini banyak sekali pabrik, terus lapangan untuk anak-anak udah gak ada karena dibikin pabrik. Terus sungai juga udah mulai tercemar, udah dibikin jalan tol Bocimi itu pokoknya krisis banget. Dan mata air di sana tuh udah habis dan dibalas oleh air mata oleh pengusaha. Air mata oleh pengusaha. Tidak ada air, tidak ada udara bersih, tidak ada tambang, tidak ada laut bersih, tidak ada terumbu karang, maka ujungnya akan apa yang akan tiada? Yang akan tiada apa? Ujungnya manusia. Krisis. Apakah kita sekian orang itu yang berminat di bidang lingkungan? Iya kan nih? Iya, insya Allah karena semua ya kita. Oke. Iya, karena tidak semuanya kan orang suka menanam pohon, lebih banyaknya menebang. Tapi setidaknya untuk beberapa tahun ke depan Indonesia tidak bakalan habis atau krisis terhadap lingkungan. Ya. Jadi kita mencoba untuk membawa Indonesia yang pastinya, khusus negara Indonesia sendiri. Untuk berkecimpungan sedikitnya 1 atau 2 pohon 1 hari ditanam. Untuk kedepannya lumayan besar. Luar biasa. Jadi kita berikan tepuk tangannya. Cukup sekian, terima kasih. Salah satunya adalah menanam pohon, Bang Hanif. Tadi kaitannya dengan krisis tadi, hal yang harus kita tanamkan adalah rasa menghargai apa yang dikarunia Allah. Jadi dari sekecil apapun, misalnya sampah kita hargai jadi apa, kemudian dari sisa makanan kita hargai jadi apa, air yang ada kita hargai jadi apa. Insya Allah nanti akan lebih mensejahterakan kita. Bahasa kerennya ecological philosophy. Jadi tadi berfilosofi kita, jangan membunuh bukan karena ini makhluk ciptaan Allah, ini buktinya seperti itu, maka kita wajib melindungi. Dengar bersama dari apa yang disampaikan oleh Prof. Hadi. Untuk itu terima kasih Prof. Hadi atas kehadirannya, atas pemaparannya. Sekarang kita akan akhiri sesi ini. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita nanti sama-sama melihat presentasinya dari masing-masing kelompok yang tahap 2, antumnya bisa hilang ya. Terima kasih. Dan teman-teman di sana itu kalau sudah lulus sekolah, kalau tidak melanjutkan kuliah itu
bingung mencari pekerjaannya bagaimana. Banyak teman-teman kami yang larinya kerjanya di perusahaan. Gelar-gelar yang disandang pemuda sebagai ujung tombak pembangunan bangsa. Nah, rata-rata kami di sana banyak anak mudanya, sangat banyak anak mudanya yang ikut kegiatan ini. Nah, tadi presentasinya mengenai tanaman cabai yang ditanam di sekeliling sekolah, di belakang sekolah ya. Untuk kelompok berikutnya kita masuk ke presentasi dari SMP Negeri 2 Bongan dengan judul presentasi pemanfaatan lahan tidur di lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Bongan Kalimantan Timur. Membuat sekolah lebih indah dari memanfaatkan lahan dan taman sekolah bukan saja bernilai estetik tetapi juga bernilai ekonomi. Itu taman dan kebun sekolah kami. Lanjut, menyadarkan anak didik, guru, orang tua lebih mencintai lingkungan daripada membeli. Itu yang sering terjadi. Kayak sih. Misalnya aja ini tanaman apa nih, Pak? Bang. Kalau di Kalimantan namanya apa? Awet rebong. Aur. Kalau di Jawa apa? Rebong. Ini adalah untuk mempopulerkan isu keanekaragaman hayati. Satu organisasi atau satu pihak aja yang mempopulerkannya. Jadi butuh kerjasama setiap orang gitu untuk mempopulerkan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati bisa dimanapun. Nah, salah satunya di karakter sekolah. Nah, salah satu program kami meliputi Biodiversity Warriors Goes to School. Di sini kita coba menangkap gitu. Nah, menangkap alam, menangkap di sini kita mencoba mendata dan mendokumentasikan. Jadi setelah mengikuti BEP, kami membuat project plan untuk melaksanakan kegiatan ini di sekolah kami. Di bawah bimbingan program BEP ini, lanjut. WWF kami sudah mulai laksanakan di tahun 2015. Kita sudah banyak menanam pohon untuk memperindah halaman sekolah. Jadi yang akan kami bawakan adalah sebuah project plan yang mengalami kegagalan di sini. Hal itu juga tidak berhasil. Tetapi kami tidak sampai di sini saja. Melainkan kami merubah project plan, ya, merubah project plan awal, tetapi project plan awal itu tetap kami lanjutkan. Kami alihkan kepada Taman Rawa di SMP Negeri 2 Belimbing itu adalah yaitu tujuannya ingin mempertahankan habitat setempat. Kebetulan dari WWF sendiri, aku di bagian komunikasi dan advokasi, dan kebetulan aku yang bertanggung jawab untuk di gerakan Atau sendiri. Kenapa kita harus matiin lampu, sedangkan di Kalimantan mati terus, beberapa jam mati terus. Nah, kita coba tarik isu lokalnya. Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Reni Dianti, biasa dipanggil Reni. Saya koordinator Earth Hour untuk regional Bogor. WA-nya? Ini apakah cocok nggak kita terapkan di Kalimantan yang memang sangat kekurangan sekali untuk listrik. Akhirnya kita ketemu poinnya adalah bagaimana cara agar kita bisa menghemat listrik. Tuh, ada yang makan orang hutan nggak? Makan orang dong. Niat baik lakukan kan? Karena niat baik ya. Tadi Pak Haji bilang apa? Karena niat baik. Nah, sekarang nggak hanya niat baik aja. Jadi saya mau nanya tadi teman-teman, apakah benar kegiatan teman-teman ini tidak berpraktek dulu? Apakah benar memang berpraktek? Jadi bilang bertanggung jawab. Tapi kalau cuma buat gaya-gayaan, ini produksi juga loh. Dan saya sudah kenal WWF sama Mbak Rini itu dari tahun 98 ya Mbak ya. Dan akhirnya officially jadi SK WWF dari tahun 2006. Dan di dalam perjalanan saya sebagai teman WWF, ketemulah yang cantik cerita ini. Mungkin saya kasih kesempatan pertama ya Mbak Davina untuk cerita apa dan bagaimana menjadi seorang supporter WWF. Perlu diketahui, Davina ini bukan dicari oleh WWF. Davina mencari WWF untuk memberikan apa yang dia bisa lakukan, dan sekarang
Jujur aja pertama kali saya ngelihat dia, saya pandang sebelah mata, mana ada cewek cantik kayak gini yang bersih, baru, bersedia melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konservatif dan juga konservasi yang mungkin dijauhi oleh orang-orang yang berpenampilan seperti ini. Dan ternyata jawabannya saya sampai sekarang masih ketemu dia di hutan, di laut, di pemukiman terpencil, dan beliau sekarang menjadi salah satu CEO dari Garda Satwa Indonesia. Tepuk tangan dong. Ini Mbak Davina bercerita sedikit tentang pengalaman karena waktunya terbatas. Ini dadakan saya ajak Davina, kamu ketemu sama teman-teman di sini. Tepuk tangan buat Mbak Davina lagi. Istilahnya dalam penyelamatan satwa gitu. Lalu aku datengin WWF, aku telepon tiap hari, nggak ada, ya mungkin mereka bilang nih apa sih, mau ikut-ikutan aja. Aku juga masih saat itu nggak dianggap serius gitu loh, tapi aku tiap hari telepon, tiap hari ingin tahu ada acara apa, di setiap kesempatan dikasih tahu ada acara apa, aku datang. Sampai akhirnya orang WWF sendiri, si Mbak Ida juga bingung sendiri, ini kok lebih heboh dari kita ya. Ya udah deh, ajak aja gitu kan. Akhirnya udara segar yang kita hirup, sumber dari makanan, sumber dari obat-obatan, semua kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup kan semuanya dari hutan. Jadi setiap kali ngambil sesuatu mikir gitu loh, ini dari mana, gimana caranya, gimana sampai ke sini. Jadi again, balik lagi bagaimana aku ingin terlibat di dalam kegiatan di mana aku rasa kita ini bagian dari dunia. Air beta tiada bandingnya di dunia, karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu relaku beri. Itu lagunya sang maestro Indonesia Ismail Marzuki, yang bait keduanya jarang dinyanyiin orang dan buat saya itu panggilan banget. Kenapa saya bilang itu panggilan? Karena dijelaskan bahwa tanah Indonesia Raya Nusantara ini memang diciptakan langsung dan diperuntukkan langsung untuk orang Indonesia. Siapa yang bukan orang Indonesia? Gak ada yang mau tunjuk tangan kan, karena memang bukan. Yang pertanyaannya salah. Siapa orang Indonesia? Berarti kalian sudah tahu apa yang dipunyai sama Indonesia dan yang tidak dipunyai oleh di seluruh dunia. Indonesia punya apa? Heart of Borneo. Indonesia punya apa lagi? Coral Triangle. Indonesia punya apa lagi? Keanekaragaman hayati. Pernah diukur kalau Papi tadi ngomong, semuanya harus bisa diukur. Ada satu spesies baru. Bisa dibayangkan berapa hektar hutan-hutan primer kita yang harus dijaga, karena setiap 1 meter persegi, entah itu jamur-jamuran, entah itu mikroba, entah itu semut, entah itu apapun, ada ditemukan satu spesies baru menurut saintis dunia yang sudah di-broadcast melalui buku-buku mereka. Kita ada di sebuah wilayah di dunia ini yang menurut saya menjadi kunci kelangsungan hidup yang namanya bumi pertiwi. Kalau mereka bilang Mother Earth, buat kita bumi pertiwi. Dan itu panggilan saya dari tahun 98. Saya menanyakan, siapa orang Indonesia? Saya. Berarti saya punya akses terhadap tanahnya, akses terhadap airnya, saya punya akses terhadap udaranya, akses terhadap budayanya, dan akses terhadap keanekaragaman hayati tadi. Ada sebuah cerita, entah ini benar atau tidak, tapi itu salah satu yang menggambarkan dampak ekologi yang sangat luar biasa, di mana pulau itu tadinya dihuni oleh suku yang makmur jaya. Terus kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya eksploitasi untuk menunjukkan diri bahwa mereka hebat, kaya, sampai akhirnya hilanglah
satu wilayah masyarakat di sana, yang tersisa hanya patung-patung batunya itu. Dan menurut saya itu salah satu gambaran yang sangat nampar kita sebagai manusia. Kalau nggak mulai dari sekarang, buat saya ini saatnya kita merevolusi yang namanya ekologis. Saya nggak pernah bisa memaparkan sesuatu yang nggak pakai hati. Dan buat saya ini, panggilan saya ada di WWF sampai hari ini pun begitu. Dan yang paling pasti, ini karena kalian-kalian teman-teman yang masih ada semangat. Walaupun mungkin kita nggak dinotis, nggak dapat award, nggak mungkin jadi headline atau segala macam. Masalah lingkungan tuh masalah yang paling nomor sekian kok, beneran. Kenapa namanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Kenapa dulu nggak pernah ada namanya departemen? Pak Menteri yang sudah menjabat jadi menteri sebagai 2 periode ngasih tahu, menurut kamu kenapa Di? Kenapa kita namanya Kementerian Lingkungan Hidup? Kenapa Pak? Kita nggak bisa buat apa-apa, kita cuma bisa menghimbau. Dari tahun 2010 akhir, terus aktifnya 2011. 2010 akhir. Ibu dari tahun berapa Mekatani? 2005. Masnya dari Mekatani juga? Mekatani. Masnya? Dari SD 010 sejak tahun 2009 sampai sekarang. Oke. Terus bapaknya? Baru tahun ini, beberapa bulan yang lalu. Oke. Bapaknya? 2009. Oke. Bukan congak, bukan sombong, saya dari tahun 98 loh. Asik. Artinya dalam arti bukan mengatasnamakan, sama. Apa yang kelelahan bapak-bapak rasakan untuk memperjuangkan sesuatu yang baik, itu sama. Kita rasakan, saya juga rasakan. Mbak Davina juga rasakan, teman-teman yang ada di WWF ini, tapi pegangannya kuncinya cuma satu. Nanti timbangan yang akan melihat ini semua adalah apa ayo? Tadi udah dijawab sih. Ya, timbangan dari perilaku gaya hidup kita ini, kita akan punya apa? Keberlangsungan hidup. Itu aja. Saya menghimbau untuk saya bisa diajak jalan-jalan ke tempatnya bapak-bapak ini masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya kira apa yang disampaikan Mas Ruki tadi berkaitan dengan konteks di sini ya. Banyak hal yang bisa dilihat, banyak hal yang bisa dipelajari, silahkan dicatat, diingat-ingat, dan kalau memang bagus silahkan diambil. Tuh video. Au! Bebas. Ada video. Ya, oke. Dan youth program. Ayo Mulailah dari diri sendiri, hemat listrik, mendaur ulang sampah, hemat BBM, hemat